Geger! Smelter Uni Eropa terancam bangkrut karena imbas dari amukan kebijakan Jokowi. Saya sampaikan waktu bertemu dengan Uni Eropa, Indonesia ini tidak menutup diri, kita itu terbuka. Tapi jangan paksa kita untuk mengekspor bahan mentah. Nggak mau kita. Kalau kamu ingin memproduksi katot, prekursor, panel surya, silahkan datang ke Indonesia, kita terbuka. Kurang apa kita? Kamu boleh bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia. Kamu boleh bekerja sama dengan BUMN Indonesia. Kamu juga boleh mendirikan sendiri di Indonesia. Juga tidak apa-apa. Tetapi industrimu, pabrikmu itu ada di Indonesia, bukan ada di Eropa. Silakan aja mereka protes kita, silakan aja mereka dibawa ke WTO kita, tapi negara ini berdaulat. Dan kemarin kan sudah kita sepakati di dalam G20 di paragraf ke-37 tentang komitmen masing-masing negara menghargai terhadap konsep hilirisasi dan penciptaan nilai tambah. Dan itu sudah menjadi konsensus kemarin, dan itu diangkat menjadi keputusan komunike bersama dengan kepala-kepala negara. Jadi saya pikir nggak boleh satu negara mengintervensi negara lain selama itu dalam kerangka pengembangan ekonomi di negaranya sendiri. Kalau mereka punya 1000 akal, kita harus membuat 2000 akal. Ya, Indonesia ini orangnya udah pintar-pintar, nggak bisa lagi dimain-mainin. Dan kita nyali kita nggak kecil. Semua dunia mengakui sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Dan kita ingin menjadi negara yang maju. Kita punya hak menjadi bagian ekosistem yang mau dibangun oleh dunia, rantai pasok yang bangun di dunia. Karena kita punya challenging sebagai bangsa juga. Kalau Indonesia chaos, saya yakin regional chaos. Dan bukan nggak mungkin negara-negara sahabat di Asia pun chaos. Amerika perlu kita juga. Sahabat bagi media, roh dari hubungan ekonomi dunia ada pada prinsip saling menguntungkan dari kedua belah pihak yang kerjasama. Selain saling memberi dan menerima manfaat, kedua belah pihak yang menjalin kerjasama juga harus berdiri dalam tingkat yang sama. Ketika prinsip itu diabaikan, pihak yang dirugikan tentu berhak menarik diri. Dan itulah yang diputuskan Indonesia terkait tuntutan Uni Eropa di WTO kepada Indonesia karena larangan ekspor biji nikel. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kekayaan alam yang berada di perut bumi Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar inilah pemerintah Indonesia tidak begitu saja menyerah setelah kalah dengan gugatan Uni Eropa di WTO. Hal itu karena terdapat kolerasi yang koheren antara ekspor biji nikel dengan kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, kekayaan alam berupa biji nikel dapat gerak pertumbuhan ekonomi masyarakat secara langsung dan ekonomi nasional secara simetris. Apabila terjadi hilirisasi nikel di Indonesia, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perdagangan telah menyiapkan senjata perang untuk melawan kekalahan gugatan oleh Uni Eropa di WTO. Pemerintah optimis Indonesia akan menang dalam upaya banding di WTO melawan Uni Eropa. Pasalnya, kebijakan larangan ekspor biji nikel dilakukan karena mempertimbangkan industri hilirisasi di dalam negeri. Kekalahan Indonesia terhadap gugatan di Uni Eropa di WTO sebelumnya terjadi lantaran industri hilir di Indonesia dianggap belum matang. Oleh sebab itu, guna menghadapi banding yang diperkirakan akan mulai berlangsung pada 2024 sampai 2025 mendatang, pemerintah akan memastikan bahwa industri hilir dari produk nikel di dalam negeri sudah kokoh. Ruang Indonesia untuk memenangkan upaya banding di WTO cukup besar. Seiring dengan khususnya pembangunan proyek smelter di dalam negeri. Apalagi saat ini, pemerintah juga tengah mengkenjang ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan
bahwa pihaknya tidak akan mundur melawan Uni Eropa di WTO. Dari keberanian Jokowi melawan gugatan Uni Eropa di WTO, ternyata terungkap satu fakta, bahwa Indonesia setidaknya mengulur waktu supaya pengembangan hilirisasi di dalam negeri bisa berjalan. Sehingga jika Indonesia memang benar-benar kalah di WTO dan kegiatan ekspor mentah dibuka lagi, hilirisasi di dalam negeri sudah siap. Dikutip dari berbagai sumber dari keseluruhan volume ekspor dan nilai ekspor yang dilakukan Indonesia, Uni Eropa bukanlah menjadi salah satu negara tujuan ekspor. Negara tujuan terbesar dari ekspor nikel adalah China, Jepang, Malaysia, dan Amerika Serikat. Maka, sengketa dagang ekspor biji nikel dengan Uni Eropa pada dasarnya tidak akan berpengaruh besar terhadap komoditi tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, apabila masalah ini berlanjut, Uni Eropa secara moral bertanggung jawab atas terhambatnya pencapaian tujuan dari Sustainable Development Goal atau SDGs karena menghambat Indonesia untuk menyelesaikan program-program nasionalnya untuk mensejahterakan rakyat dari eksploitasi biji nikel. Kini, Uni Eropa harus kembali mengintrospeksi diri dalam kaitannya dengan gugatan di WTO. Begitupun WTO sendiri yang merupakan bagian dari Badan Dunia PBB. Cara eksplisit semestinya mensukseskan konsensus bersama yang dituangkan dalam SDGs. Perlu kebijaksanaan dalam menyikapi masalah ini, mengurangi ego dari Uni Eropa di mana mereka perlu menengok kembali perlakuannya terhadap bangsa Indonesia di masa lampau dan melihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat. Indonesia dengan segala kekayaan alamnya tidak lagi harus menggantungkan diri kepada negara dan kawasan manapun untuk melangkah menentukan masa depan bangsanya sendiri. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurrah! Because really gon' ride this song. Step 2, do some good, some food for you. Step 3, real hard out what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
Today's gonna be a good day.